Halo, apa kabar? Senang ketemu lagi dengan teman-teman di channel Manfaat. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang sederhana, tapi kalau ini dilakukan, maka teman-teman akan semakin lancar acara home meetingnya ketika Anda menjadi seorang presenter. Jadi di video ini kita akan membahas tentang tips menjadi presenter di home meeting. Tips menjadi presenter di home meeting. Selamat menyaksikannya. Oke. Teman-teman sekalian, tips yang pertama untuk menjadi presenter di home meeting adalah rapi. Rapi, teman-teman semua. Jadi Anda harus rapi. Memang rapinya anak muda sama orang yang seumuran dengan kami memang berbeda. Tetapi kata kunci tetap rapi. Misalnya Anda anak muda, diminta rapi. Berarti tidak boleh pakai celana sobek-sobek, atau baju sobek, atau baju mungkin yang kerahnya kerendahan kalau bagi wanita. Jadi harus rapi. Kami maklum, rapi anak muda dengan orang seumuran kami beda, tapi tetap kunci tetap rapi dan bersih. Harum. Jadi Anda siapkan, saya ulangi lagi, Anda harus siapkan selalu parfum di tas Anda. Dari perjalanan jauh Anda berkeringat, begitu mau masuk ke tempat acara home meeting, di pintu Anda sudah semprot dulu. Ya. Itu harum. Jadi Anda yang pertama adalah harus bersih dan harum. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, bicara dengan sopan, dengan intonasi yang bukan intonasi orang yang sedang jengkel. Kadang-kadang orang itu ada yang beberapa intonasi suaranya itu agak bawaannya itu memang agak sinis sinis. Walaupun Anda intonasi suara kebanyakan sehari-hari atau bawaan Anda adalah seorang yang sinis, intonasinya doang nih. Tapi pada saat Anda mau menjadi presenter, itu Anda tidak boleh memakai intonasi yang cenderung sinis. Tapi harus yang tenang ya, yang tenang, hangat seperti itu. Jadi intonasi suara juga mendukung kita untuk terkesan sopan. Memilih bahasa harus sopan, intonasi suara juga harus sopan. Ya. Oke, yang ketiga sekarang. Ya, tips yang ketiga untuk menjadi presenter di home meeting adalah bicaranya jelas. Anda harus bicara jelas. Ada jeda antara satu topik dengan topik lain. Jadi jangan seperti kita nembak. Jangan ya. Jadi Anda harus jelas bicaranya, kata-katanya jelas, intonasinya juga jelas. Nah, jadi bicaranya harus jelas supaya nanti audien itu bisa menangkap apa yang Anda katakan. Ketika teman-teman menggunakan intonasi yang bagus, jeda kata yang bagus, maka audien itu bisa menangkap intisari tentang peluang yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Jadi bicara harus jelas. Yang keempat, tips yang keempat adalah tepat waktu. Jadi kalau Anda misalnya berjanji ke tuan rumah sebagai tuan rumah home meeting, maka misalnya Anda berjanji jam 7, maka Anda jam 7 kurang 10 Anda sudah di situ. Syukur-syukur jam 7 kurang seperempat atau setengah 7 Anda sudah di situ. Karena Bapak Ibu sekalian, beberapa orang itu sangat terganggu dengan keterlambatan. Saya salah satu yang sangat terganggu. Terlambat 2 menit aja bagi saya itu sudah gitu. Orang-orang melankolis sangat tidak suka terlambat itu. Jadi Anda harus tepat waktu. Ya, tepat waktu. Demikian juga membuka home meeting. Memulai home meeting maksud saya. Demikian juga memulai home meeting, Anda harus tepat waktu. Kalau undangan misal jam 7, Anda mulai jam 7. Ya. Kecuali orang belum datang. Kalau orang belum datang ya apa yang mau dimulai kan? Tapi kalau ada orang satu datang, kalau prinsip saya nih, mulai jam 7 janjinya, orang satu datang jam 7, maka Anda mulai jam 7. Kenapa? Orang satu itu mungkin calon leader Anda, pemimpin Anda. Dia bisa menghargai waktu, bisa menghargai acara itu, dia datang tepat sebelum jam 7. Jadi tepat waktu saran kami. Demikian juga menyelesaikan acara home meeting juga, Anda harus tepat waktu juga, tidak molor-molor. Hal ini sudah kami bahas di video sebelumnya ya. Jadi tipe presentasi yang keempat tadi, jadi presenter yang keempat adalah tepat waktu. Yang kelima teman-teman sekalian, Anda sebagai seorang presenter harus memiliki alat bantu yang cukup, ya, punya produk, punya buku, punya tiket, punya netpi. Jadi teman-teman, Anda harus punya alat bantu ini. Karena biasanya yang bikin home meeting itu kan orang baru. Orang baru belum punya yang kami sebutkan tadi. Anda harus siapkan di tas Anda. Ya, memang sebelumnya Anda perlu katakan tuan rumah untuk mempersiapkan. Tetapi siapa tahu mereka namanya orang baru belum siap, Anda harus membuat itu siap di tas Anda. Jadi Anda sebagai presenter, dalam hal ini yang paling dituakan di acara home meeting itu, Anda yang diedifikasi, maka semua perlengkapan alat bantu tadi Anda harus ready. Ya.
Sekarang yang keenam teman-teman sekalian. Yang keenam tentang menjadi presenter home meeting yang sukses adalah materi Anda harus runut. Materi Anda harus runut, tidak lompat-lompat. Terus kalau Anda menulis begitu itu, Anda tulisannya harus jelas. Bisa dibaca. Kalau misalnya jarak ke audien Anda 3 meter gitu, Anda harus bisa membuat tulisan itu 3 meter terbaca. Jadi buat agak besar-besar yang pokok-pokok aja. Nah, dalam hal tulis ini teman-teman, di acara home meeting yang harus menulis, ditanya kepada tuan rumah, apakah mereka punya papan tulis tidak? Kalau mereka tidak punya papan tulis, berarti minta tolong tuan rumahnya menyiapkan kertas karton plus lakban kecil, ya, kertas karton yang putih itu plus lakban kecil untuk ditempel di dinding, dilakban dikit ujung-ujungnya begitu. Nah, kalau tuan rumah misalnya nggak bisa menyiapkan itu karena satu lain hal, Anda sebagai presenter menyiapkan lakban kecil, spidol sama kertas karton tadi, ya teman-teman. Dan itu ditulis, harus audiens semua harus bisa membaca tulisan Anda. Ini sangat vital. Nulis kecil-kecil di depan itu membuat audiens tidak nyaman, pengen pulang aja itu gitu. Karena tulisannya kecil dia nggak bisa baca. Apalagi kayak kami usia di atas 50 begitu kan, penglihatannya udah nggak jelas tuh. Jadi Anda harus agak besar-besar supaya pesan yang disampaikan itu bisa dibaca oleh audiens undangannya. Ya, jadi bagaimana cara membuat materi yang runut tadi, runut terstruktur tadi teman-teman? Saran kami bikin ringkasan. Bikin ringkasan di kertas begitu, bikin ringkasan di kertas, entah ringkasan kertas kecil atau notes, terserah Anda. Tapi kalau kami lebih suka bikin ringkasan di buku agenda. Jadi ketika kita mau presentasi itu, kita udah ada buku agenda di depan kita. Itu satu, Anda akan diduplikasi oleh audiens dan juga oleh downline Anda atau grup Anda, sehingga mereka juga nanti biasa mempersiapkan home meeting itu dengan tulis ringkasan. Oke. Jadi penyampaian itu harus runut, teman-teman, harus runut. Oke, hal ini teman-teman sederhana, tetapi ini akan membantu supaya aura home meeting Anda semakin baik, sehingga persentase closing dan follow up yang berhasil nanti di tahap selanjutnya itu akan semakin besar. Selama menjalankan Anda menjadi presenter, sukses selalu.